Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hududi, nggih, niki bab tentang had, bab tentang hukuman, nggih. Hukuman apa mawon, nggih. Yang pertama adalah hukuman terhadap orang yang berbuat zina. Ini masya Allah. Ini wazani ala dzarbain. Zina itu ada dua macam. Ini beberapa waktu lalu ketika ngaji tafsir sudah dibahas. Ya, nanti bahasanya mungkin yang kurang ditambah, mungkin juga ada yang kita ulangi. Wazani ala dzarbain, adapun zina itu dua macam. Yang pertama muhsan dan ghairu muhsan. Okay. Zinanya muhsan dan juga ada ghairu muhsan. Niki Bang. Fal muhsanu hadduhu ar-rajmu. Adapun zina muhsan hukumannya harus dirajam sampai mati. Yang saya niki. Niki hukuman Quran ngoten, Pak. Zina muhsan itu nanti ada keterangannya, zina muhsan iku napa to. Wa sayati bayanul ihsan, nanti akan dijelaskan apa sih kriteria zina muhsan itu. Nanti di belakang. Dalile riwayat Bukhari wa Muslim, ini hadis sahih. Quran nggih ngoten. Qur'ane Gusti Allah langsung menegaskan. Hadisnya juga begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'rada anhu hatta raddada alaihi arba'a marratin falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadatin da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala abika jununun qala la qala fahal ahsanta qala na'am qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi farjumuhu qala Jabir faqumtu fiman rajamahu farajamnahu bil musalla falamma adlaqtuhu falamma adlaqathu al-hijaratu haroba fadroknahu bil harrati farajamnahu. Niki cerita, Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau berada di dalam masjid. Maka beliau memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi memanggil Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini zanaitu, saya telah berbuat zina ya Rasul. Fa'radu anhu, Nabi berpaling, Pak, mboten direken. Enten ngomong kali Kanjeng Nabi, kula pun nglakoni zina. Kanjeng Nabi mlengkos, mboten disauri, mboten ditoleh. Nggih. Hatta raddada alaihi arba'a marratin, sehingga orang tadi mengulanginya 4 kali.
Maka falamma syahida ala nafsi arba syahadatin, maka ketika dia sudah menyaksikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Itu kan kalau orang berzina itu saksinya kan harusnya ada 4. Kalau dia pengakuan diri, pengakuannya juga harus 4 kali. Niku ngoten. Ya Rasul, saya berbuat zina. Ya Rasul, saya berbuat zina. Gak dirai kenali aja sampai dibaleni ping 4. Maka Nabi ketika sudah bersaksi 4 kali, maka Nabi SAW memanggil orang tadi dan berkata, Abika jununun, apakah kamu waras? Waraskah kamu? Maksudnya apa kamu tidak gila? Lho niki resikonya berat, Pak. Enten wong ngaku zina teng Kanjeng Nabi. Masyaallah, Pak niki. Niki nak wong tobaté ra tenanan gak mungkin ngeten niki. Masyaallah. Apakah kamu gila? Maka orang tadi menjawab, tidak ya Rasul. Kemudian Nabi bertanya, fahal ahsanta, apakah kamu zina muhsan? Artinya apakah kamu sudah punya istri atau pernah nikah? Ya, zina muhsan itu adalah zina kalau orangnya sudah pernah nikah. Ya, kriteria zina muhsan itu adalah pernah nikah dan ada dadanya, Pak. Istrinya itu sudah digauli, sudah nikah, maaf dengan bersetubuh dengan istrinya. Itu nanti kalau dia setelah itu kok berbuat zina, kategorinya zina muhsan, bukan kho ya, pakai hak, muhsan. Kalau dia ini misalkan akad nikah urung ngincipi blas, mati bojone apa cerai ngoten, walaupun akad nikah, kok dia berbuat zina, tidak masuk kategori zina muhsan. Niku jenenge zina muhsan. Maka Nabi bertanya, apakah kamu zina muhsan? Hal ahsanta, apakah kamu muhsan? Maka orang tadi mengatakan, betul ya Rasul. Maka Nabi SAW memutuskan, ya sudah kalau begitu kamu harus dirajam. Idhabu bihi, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk farjumuhu, rajamlah dia. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, Fakumtu fi man rajamahu, aku termasuk orang yang ikut mengeksekusi, merajam orang tadi. Farajamnahu bil musalla. Niki Pak, kami merajam dia di musola. Niki niki musola iki opo? Lah niki ya, niki. Makane sik jenengan mboten bingung lho. Kok dijeluk musola dirajam nggih. Niki al musalla makanus sholatul id was sholatu anil janaiz. Niki. Musola itu adalah tempat terbuka, lapangan yang digunakan untuk sholat id dan sholat jenazah. Sholat jenazah. Makanya Pak, mazhab Hanafi Pak, sholat jenazah itu menurut mazhab Hanafi afdolnya bukan di masjid, afdolnya di tempat terbuka. Boneng lapangan, boneng gene kanthi ngarepe omah, di tempat terbuka, di sholatne bareng-bareng. Niku ngoten. Lah niki tempat terbuka itu digunakan untuk eksekusi, merajam
orang yang berbuat zina dan disaksikan oleh publik. Kayak kejeme nggih kula pokoke niki cerita kitab mawon apa jari Quran, jari hadis ngeten iki ngoten nggih. Maka farajamnahu falamma adlaqatul hijaratu haroba. Maka ketika sudah dilempari batu, Pak, dia kesakitan akhirnya ucul, Pak, lari. Lah, pendem kurang jeruk ini. Melayu niki, ucul melayu. Akhirnya ditangkaplah orang tadi di satu padang, kemudian dilanjutkan dirajam sampai mati. Niki, Pak. Makane niki, Pak, hukum Gusti Allah niku nak didelok cara dengan pandangan mata ini, Pak, kejem. Tapi kalau dipandang dengan pandangan mata batin yoga kejem. Milih dimbek-mbek neng neraka selamase apa diapun sepuro dosane. Makanya didelok dengan kacamata akhirat, justru dengan dihukum di dunia orang tadi sudah bebas hukum nanti di akhirat, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Titik. Lah niki makanya kula ngomong ngeten, Pak, nyun sewu. Niki, Pak, hati-hati ojo pisan-pisan nyedeki karo perbuatan zina. Hati-hati niki. Artinya walaupun sekarang di Indonesia nggak ada hukuman semacam itu, asline resikone itu setimpal dengan kematian. Makanya ojo sak karepe dhewe. Enek tanggane rada anu titik, wah gawat iki. Jarine daun apa ya? Rumput tetangga lebih hijau. Hati-hati. Niki resikone ngeten iki asline nyun sewu. Ning donya gak kena hukum jenengan ngene apa meneh saiki gak enek nenggene undang-undang apa kuwi jenenge? Apa iku? PPKS. Kekerasan seksual. Undang-undang PPKS iki lho, nak seneng padha senenge jadi ora iso dituntut. Ajur ngeten iki, Pak. Naudzubillah min dzalik, hukume pecel ngeten iki, Pak. Ya Allah. Ngeten iki melanggar HAM jadine. Nyun sewu. Tapi nggih nyun sewu, Pak, ini negara hukum, Pak. Engko gara-gara ngaji ngene jenengan nenek anu langsung dikrocok ya aja ngawur. Niki sing berhak mutus ngeten iki hakim ngoten. Pun. Masya Allah. Waruyal Bukhari dalile lagi, Pak, wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Zaid al-Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu maqala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala anshuduka Allah illa qadaita bainana bi kitabillah wa qala khasmuhu wa kana afqahu minhu wa qala sadaqa Aqdi bainana bi kitabillah wa adzana li ya Rasulullah wa qala nabiyyu qul wa qala inna ibni kana asifan fi ahli hadza fazana bimraatihi faftadaitu minhu bi mi'ati syatin wa khatimin wa inni sa'altu rajulan min ahlil ilmi fa akhbirni anna alabni jilda mi'ata wa ta'riba amin
wa na'lam ra'ati hadzal rajma faqala walladzi nafsi biyadihi laqdiyanna bainakuma bi kitabillah al-mi'atu wal khatimu raddu 'alaiha 'alaika wa la ibnika jildu mi'atin wa ta'ribu amin wa ya unaisu ughdu alam ra'ati hadha fasalha fa ini tarafta fa in iktarafat farjumuha fa tarafat farjamaha. Niki dalil Pak. Sita meneh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma berkata, keduanya telah datang seorang laki-laki menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bersumpah demi Allah untuk supaya engkau ya Rasul menghukumi di antara kami dengan hukumnya yang tertulis di dalam kitab Allah. Faqala khasmuhu wa kana afqahu minhu faqala sadaqa aqdi bainaki bi kitabillah. Maka ada orang yang ada di dekat Nabi di situ berkata, benar kamu mau dihukumi dengan hukum yang ada di dalam kitab Allah? Maka wa adzana li ya Rasulullah, maka dia pun minta izin kepada Rasulullah supaya dihukumi dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an, kitab Allah. Maka Nabi pun berkata, katakanlah. Maka orang tadi mengatakan, sesungguhnya anak saya laki-laki dulu dia memiliki pembantu, kemudian pembantu laki-laki. Kemudian anak laki-laki saya itu berzina dengan istrinya pembantu. Maka saya faftadaitu minhu biyamiyati syatin wa khatimin. Maka saya membayar kafarat dengan membayar fidyah sebanyak 100 ekor kambing dan membebaskan 1 orang budak. Kemudian setelah saya lakukan ini, saya bertanya kepada orang yang lebih alim di antara para sahabat, dan saya ceritakan sesungguhnya dan saya ceritakan apa yang terjadi terhadap anak saya. Maka orang yang alim tadi mengatakan bahwa anak saya harus dijilid, harus dipukul 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Berarti anaknya ini belum nikah. Dan bagi perempuan itu harus dirajam. Maka Nabi pun menjawab, demi zat jiwa yang jiwaku ada di dalam genggamannya, sungguh aku akan putuskan sesuai di antara kalian, sesuai yang ada di dalam kitab Allah. Adapun 100 ekor kambing dan membebaskan budak, maka itu saya kembalikan kepada kamu. Artinya ditolak. Radda alaika, maka tidak berlaku bagi kamu. Maka yang harus dilakukan adalah bagi anak kamu harus didera atau dipukul dengan 100 pukulan dan harus dibuang selama 1 tahun. Kemudian bagi perempuan yang dizinai, yakni yang berzina dengan dia, maka pasal H, tanyakan kepadanya. Maka apabila dia mengaku, maka rajamlah dia. Maka perempuan tadi ternyata mengaku, maka perempuan itu pun juga akhirnya dirajam, mati. Dan ini Pak, Masya Allah, ini ketentuannya Allah ngeten iki Pak.
Makanya ojo dolanan ngawur nggih. Sekali lagi hati-hati, jangan sekali-kali kita berbuat zina, resikonya berat seperti ini. Masya Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah Rasul berikan, sampaikan kepada kalian, datangkan kepada kalian, maka ambillah dengan penuh kesungguhan. Dan apa yang dicegah oleh Rasul kepada kalian, maka jauhilah oleh kamu sejauh-jauhnya. Nggih, pun niku critane nggih. Niku wau zina muhson. Niku wau hukumannya harus dirajam sampai mati. Yang kedua, ghairu muhson, tadi sebagai diriwayatkan dalam hadis tadi, itu harus dipukul 100 kali. Wa ghairu muhsoni hadduhu mi'ata jaldatin wa ta'ribu amin, yakni harus didera 100 kali terus dibuang selama 1 tahun. Dibuang kemana? Satu tempat, ya, ila masafatil qasri. Dibuang itu di tempat mana? Paling tidak itu ada, kata Imam Syafi'i, sejauh masafatul qasri sholat, yakni minimum jaraknya adalah sejauh boleh mengqasar sholat. Berarti minimum dibuang ya 86 kilo, 90 kilo ya. 16 farsakh ya. 16 kali 5 itu berapa kilo? 80 ya. 80 kilo. Minim. Dibuat ning Malang kono. Ya tambah penak. Dibuang ning Tretes. Wah, tambah kumat ning kono. Bol Tretes sering enten 80 niku, sering enten. Ning Batu kono lho. Nggih. Masya Allah. Niki ketentuannya Allah. Niki Pak, niki ayat Quran nggih. Hukum Quran. Surat An-Nur ayat 2. Qala ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatum minal mu'minin. Niki Pak An-Nur ayat 2. Hukuman niku Pak langsung Quran, makanya hati-hati niki. Niku wau hadis prakteknya Nabi seperti itu, dan ini perintah langsung dalam Quran. Az-zaniyatu, adapun perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berbuat zina, fajlidu, pukullah atau deralah keduanya, kulla wahidin, setiap dari keduanya, minhuma mi'ata jaldatin, dengan 100 dera. Wala ta'khudhukum bihima rafatun, jangan sekali-kali kamu kasihan kepada keduanya untuk menegakkan hukum atau agamanya Allah jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Gak oleh Pak, kasihan mari ngono gak sida dihukum sakno. Niki ngoten Pak, nek nggone net ghairu muhsan nggih. Niki kalau ghairu muhsan. Nggih, nah ghairu muhsan ngeten niki. Allahu Akbar. Wa yashhad 'adzabahuma, dan persaksikanlah hukuman atas keduanya, ta'ifatum minal mu'minin, di hadapan sekelompok orang-orang yang beriman, untuk membuat jera kepada yang lain. Loh niki Pak,
Bahkan hukuman diperintahkan oleh Allah langsung supaya dipertontonkan di depan publik. Nah, ya asline ngeten iki Pak hukume Pak, masyaallah. Makanya ojo macem-macem pun. Wal murad bizaniyati wazani fil ayat ghairil muhsanin. Ini makna dari ayat ini bahwa zinanya adalah zina ghairu muhsan. Wa dalla ala wujub taghrib hadisul Bukhari wa Muslim. Adapun dalil yang mewajibkan untuk dibuang setahun ini adalah di dalam riwayat Bukhari an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'rumu fi man zana wa lam yuhsan jalda mi'atan wa ta'riba amin. Ini dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang berbuat zina dan zinanya bukan zina muhsan, jalda mi'atin, dipukul 100 kali, wa taghriba amin, dan dibuang selama 1 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6443. Masya Allah. Pun wa inda Muslim min hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bikru bil bikri jildu mi'atin wa nafiya sanatin. Niki dari hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perawan dengan joko nak berzina maka didera 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Niku ngoten, niki hadis Muslim. Pun berikutnya wa syaraitul ihsani arbaun. Niki Pak, syarat dia itu masuk kategori zinanya muhsan itu 4. Kalau 4 ini tidak terpenuhi berarti tidak jatuh pada kondisi muhsan. Nomor 1 balik, dia harus sudah balik. Nggih, balik. Nah urung balik ya gak masuk dalam kategori muhsan. Yang kedua, wal aqlu, punya akal waras. Makanya Nabi tanya kepada orang yang ngaku tadi, apakah kamu gila? Tidak. Wal hurriyatu, dan orang merdeka. Yang ketiga Islam, ya, yang pertama adalah balik, berakal, kemudian merdeka. Niki. Wa wujudul wat'i fin nikahin sahihin. Dan ini Pak, yang keempat, dia pernah bersetubuh dengan istrinya dengan akad nikah yang benar. Niki syaratnya ngoten. Artinya nikahi bener ya apa? Ya enek waline, ya ono seksine ketika nikah itu. Nah nikahi gak bener, nah niki berarti pernikahannya tidak sah. Kalau ya otomatis ya zina. Kalau dia berkumpul, yaitu zinanya tetap ghairu muhsan, karena akad nikahnya tidak sah. Kalau dia berzina lagi dengan orang lain, ya jatuhnya tetap ghairu muhsan. Nah, ojo dianu niki. Iki celah hukum, mari ono tinggi golek pembenaran, rusak ngeten iki. Ojo ngoten nggih. Iku ngoten. Dari papat
syaratnya. Kalau 4 ini tidak terpenuhi, maka tidak masuk dalam kategori muhson. Makanya tadi nikah kemudian dikumpuli istrinya, cerai. Lah kalau dia berzina itu kategorinya zina muhson. Lah nek ora cerai, Pak, ya tambah mbae muhson. Ora muhson, mbae muhson. Wis duwe bojo lho isik. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah nggih. Hati-hati, sekali lagi hati-hati nggih. Apa meneh zaman akhir ngeten iki, naudzubillah tinggi dolenan. Enten unen-unen ngoten niku naudzubillah. Jajan-jajano. Jadi ngono ya. Astagfirullah, naudzubillah. Dosa gede. Jadi sing penting wadahe balik, gundule ngawur. Astagfirullahaladzim nggih. Hati-hati niku. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria 4 ini, maka dia nanti hukumannya bukan dirajam tapi dipukul 100 kali dan dibuang 1 tahun. Ini pun ikhtilaf, dibuang 1 tahun ini. Kemarin waktu ngaji tafsir, sebagian ulama itu tidak perlu karena tadi yang tersurat langsung di dalam Quran adalah hanya dipukul, didera 100 kali. Niki ngoten. Sebagian ulama. Nabi Imam Syafi'i kekeh karena berdasarkan hadis Bukhari dan juga hadis Muslim, dua-duanya meriwayatkan bahwa setelah dipukul 100 kali harus dibuang selama satu tahun. Lanjut, wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri. Adapun hamba atau budak laki-laki maupun budak perempuan, maka hukumannya separuh dari orang merdeka. Ini pun dalilnya dari dalam ayat Al-Quran, fa'in atayna bifahishatin fa'alihinna nisfu ma'alal muhsonati minal azab. An-Nisa ayat 25 yang sudah kita bahas dulu waktu ngaji tafsir. Apabila budak berzina, maka bagi budak separuh hukumannya dari zina muhson orang merdeka. Nak ghairu muhsan ya 50 kali. Lah nek muhsan, Pak, wal murad bil muhsanati al harair. Maka niki juga dulu sudah dibahas bahwa kalau budak maka hukumannya separuh, nak dirajam separuh rajam mboten. Jadi ya tetap dipukul, didera. Nisfu ubatil hari ay tujlatu khamsina wa taqrabun nisfu am. Artinya kalau budak itu dibuang selama setengah tahun, dipukul 50 kali. Baik mutazawwijatan kanat aum bikron. Niki Pak, baik orang tadi budak tadi sudah bersuami atau beristri atau belum, maka sama hukumannya. Nah, menurut Imam Syafi'i bagi budak hanya 50 dera, dibuang setengah tahun. Wala rajama 'alaiha, dan tidak ada rajam bagi budak. Li'annahu la yunassifu, karena rajam tidak bisa diparuh. Niki Pak. Iku ngoten. Masyaallah. Pun nggih. Lanjut. Nggih, wah iki napa Pak berarti? Nggih.
Nak diperkosa ya nopo. Nah ini wau padha sere ngono. Ya nak diperkosa ya ora kena hukume. Niki domainnya adalah seneng padha seneng. Nggih. Nah diperkosa niku dosane gak karo-karuan pun. Sing merkosa sing kudu dihukum. Sing merkosa. Nah sing sing diperkosa. Iki diperkosa tenanan apa? Nggih, pokoknya nak diperkosa tenanan dia nggak kena hukum. Karena orang kemarin sudah sampaikan kalau orang terkena hukum itu bukan orang dalam keadaan terpaksa. Jelas nggih. Bahkan kalau orang yang diperkosa mestinya dia itu nanti masuk kategorinya kemarin kena kisos. Ya bukan kisos dipateni bukan. Artinya melukai orang lain. Kemarin kan juga ada melukai fisik, ada melukai non fisik. Tinggal nimbang aja nanti hakim yang mutus. Kalau kemarin perbandingannya Pak, nyoplokne untu sitok niku kudu bayar unta 5. Untu sitok niku bayar kudu kompensasinya unta 5. Nak merkosa kira-kira unta pira? Lah niki dihitung dhewe. Niku bagiane hakim. Niku ketentuane ngoten nggih. Masyaallah. Berikutnya Pak. Wa hukmul liwati wa ityanil bahaimi ka hukmi zina. Niki Pak. Hukumnya maaf, hati-hati niki. Hukumnya homoseksual ka hukmi zina seperti hukumnya zina. Imam Syafi'i ndawuhne ngoten. Hati-hati niki homoseksual apa ya jarine apa sitoke apa nak wedok padha wedok wis lesbi kalau homo niku hukumannya sama dengan hukuman zina. Al-liwat wa ityanu dzakar fi duburihi wa kadzalika janul unsal ajnabiyati ay ghairi zaujati fi duburiha. Niki Pak. Termasuk niki nyun sewu niki dijelaskan. Jadi ya niku Pak, Masya Allah pokoknya ngono lah homo homo seperti berbuat zina. Kategori homo termasuk di sini nyun sewu pestole iku dilebokne ning gone mburi, dalan mburi. Niku mergo wong homo. Lanang padha lanang, wedok padha wedok. Nah niku naudzubillah niku hukumnya seperti hukumnya zina. Wa uqubatul fa'ili li hadza ka uqubati zina, maka hukuman pelakunya yang melakukan maka dia seperti hukumnya zina. Li annahu fahisyah fayurjamu in kana muhsanan, maka dia harus dirajam kalau dia sudah punya istri atau pernah nikah atau dia pernah nikah tapi sudah bersetubuh dengan istrinya. Wa yujladu wa yurdhabu in kana ghairu dzalik, dan dia harus dipukul, didera 100 kali dan dibuang setahun apabila dia belum nikah atau ghairu muhsan.
Wa anal maf'ulu fihi fayuqamu alaihi hadu ghairul musani mutlaqan. Niki nak menurut niki yang niki pelaku nih Pak ya, yang ya maaf ya, yang disetubui kalau ini wau pelaku yang aktif Pak, yang dihukum untuk kasus ini homo itu yang aktif itu yang dihukum. Kalau apa namanya muson dirajam, tetapi kalau ghairu muson ya didera 100 kali. Tapi yang dilakoni atau apa yang pasif itu hukumannya adalah hukuman ghairu muhsan ya. Niki ngoten nak tengene ketentuan. Nah niki Pak, jadi nak tengene hukum fikih ngoten. Jadi kena homo itu yang aktif, yang dihukum sesuai dengan hukum muhsan dan ghairu muhsan. Tapi kalau yang pasif itu ketentuannya adalah ghairu muhsan. Pun ngoten. Wa idyanul bahaimi niki wa ma min man ata bahimatin fa inau ya'ziru wala hatta alaihi. Niki ya nek Pak nggih hukum fikih ngeten niki. Nah enten wong nyon sewu Pak, hubungan karo kewan ya napa? Niki Pak tidak ada zina muhsan atau ghairu muhsan untuk masalah ini. Tetapi fa innahu ya'ziru wala hadda alaihi. Dia tidak didera tapi harus ditakzir. Ditakzir, diberi hukuman supaya kapok. Niki ngoten. Nah, menurut qaul yang rajih, menurut qaul yang muktamad ya. Qaul yang bisa diambil pegangan di dalam iman mazhab bahwa kalau orang bersetubuh dengan binatang maka itu tidak kena had, tidak dicambuk 100 kali tapi harus ditakzir. Niki ngoten. Fa in li'anna fi luhu mimma la yastahi bal yanfiru minhu at-tabi sahihi wala tamilu ila nafsi salimati. Kenapa? Karena itu adalah dia bukan apa artinya ke orang kelainan. Nek wong ngono ki jenenge wong gak waras, masuk kategori mboten waras. Makane nek wong gak waras yo gak kenek hukum had, mboten kenek dirajam, tetapi dia harus ditakzir, dibuat jadi kapok. Niki Pak. Lah niki Pak, takzire napa niki? Jadi di antara contoh takzirnya adalah napa niki? Niki contoh takzirnya di penjara. Ini contoh takzirnya adalah di penjara. Terus dikucilkan. Ini contoh takzirnya, dikucilkan. Kemudian penjara wa taubih wa ghairihi dan lain sebagainya. Niku ngoten. Karena dia berbuat maksiat supaya nanti juga tidak diikuti oleh orang lain. Ngoten. Pun ngoten mawon niki lanjutane insyaallah minggu depan. Ngoten mawon nggih.
dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.